Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Renungan Firman Tuhan yang menguatkan. Hari ini kita akan membahas tentang iman percaya kita kepada Tuhan. Sampai seberapa level iman kita percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Matius 8 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-26. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Setiap orang dari kita pasti sudah percaya Tuhan. Namun setiap orang memiliki tingkat kepercayaan kepada Tuhan berbeda-beda. Mengapa bisa berbeda-beda? Padahal kita sama-sama mungkin mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu di dalam ibadah. Mungkin kita sering mendengarkan khotbah, mungkin kita juga sering setiap hari berdoa. Tapi level tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan bisa berbeda-beda. Mengapa? Karena percaya kepada Tuhan itu memerlukan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Memerlukan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga itulah yang akan membuat kita semakin hari semakin percaya Tuhan. Kita mudah percaya kepada orang, tapi kita pasti memerlukan pengalaman-pengalaman pribadi bersama Dia. Demikian juga dengan Tuhan. Kita bisa percaya dari apa kata orang, tapi untuk sampai kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita harus punya pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan. Apa yang membuat kita percaya dan semakin hari semakin percaya kepada Tuhan? Pasti dikarenakan kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Di dalam Mazmur ayat 26, ayat yang kedua, Raja Daud sendiri berkata bahwa, "Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku." Raja Daud sendiri selalu berkata kepada Tuhan, "Ujilah aku, ujilah aku." Karena seringkali kita sering terlena. Seringkali kita pada saat menghadapi pergumulan permasalahan, seringkali mudah sekali kita menyalahkan Tuhan. Mudah sekali kita mundur dari Tuhan. Mudah sekali kita selalu berkata bahwa di mana Tuhan? Demikianlah juga terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Padahal saat itu, saat angin ribut itu terjadi, Tuhan Yesus ada di situ. Tapi apa yang dikatakan oleh murid-muridnya? "Tuhan, kita binasa." Apakah benar-benar sudah mengalami binasa? Belum. Namun itulah yang diperkatakan oleh murid-muridnya. Makanya dengan sangat marah Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Demikian juga kita pada saat ini. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan permasalahan yang cukup berat. Baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun dalam sakit penyakit. Pertanyaannya adalah, sampai seberapa kita percaya kepada Tuhan? Sampai seberapa kita mengenal Tuhan? Sampai seberapa level iman kita percaya kepada Tuhan? Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat atau kita belum lihat. Dalam kehidupan sekarang ini, kita harus terus-menerus memiliki iman yang makin hari makin dalam kepada Tuhan. Karena apa? Karena makin hari, semakin hari ke belakang,
semakin mendekati akhir zaman, akan makin banyak pergumulan-pergumulan permasalahan yang akan kita hadapi. Mengapa? Karena memang Tuhan ingin kita masing-masing diuji sampai seberapa level iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai pada saat anak manusia datang yang kedua kali, didapati kita tidak memiliki iman kepada Tuhan. Mungkin kita sudah ke gereja, mungkin kita sudah sering berdoa, tapi kita tidak pernah tahu sampai seberapa jauh, seberapa tinggi level iman kita kepada Tuhan, level percaya kita kepada Tuhan. Dalam pergumulan belakangan ini, yang mungkin terjadi pada COVID-19 ini, banyak yang berguguran imannya. Banyak yang mulai bertanya-tanya, sampai kapan, dan bagaimana masa depan ini. Bahkan ada lagi yang berkata, waduh, sudah tidak ada harapan, bisnis sudah semakin sulit dan sebagainya. Ke belakang akan semakin berat. Tidak mungkin kondisi akan terus-menerus stabil. Bahkan di dalam firman Tuhan bilang sekonyong-konyong, artinya setiap saat, setiap orang pasti akan mengalami pergumulan-pergumulan permasalahan. Mungkin COVID-19 sudah selesai, ke depan akan ada muncul lagi masalah-masalah baru. Untuk apa? Karena untuk menguji iman kita kepada Tuhan. Untuk apa Tuhan menguji iman kita? Supaya kita didapati sempurna di hadapan Tuhan. Supaya masing-masing kita jangan sampai seperti kayak gadis yang bodoh. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa gadis yang bodoh ini tidak bersiap-siap, sehingga dia kekurangan minyak, sehingga pada saat mempelai pria yang datang, dia tidak siap. Demikian juga hidup kita. Apakah kita siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali? Bagaimana cara kita mempersiapkan untuk kita terus-menerus didapati sempurna, didapati iman kita, sehingga pada saat Tuhan datang, kita sebagai mempelai wanita yang siap dijemput oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di masa ini? Yang pertama adalah tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui pergumulan permasalahan kita. Setiap pergumulan permasalahan kita artinya kita sedang diuji untuk makin hari makin dekat kepada Tuhan. Untuk makin hari kita makin diproses mengenal bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dengan semakin banyak pergumulan permasalahan kita, kita akan semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Yang kedua adalah tingkatkan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dengan kita meningkatkan persekutuan pribadi dengan Tuhan, kita akan mengenal Tuhan lebih lagi. Dengan kita membaca Alkitab, dengan kita berdoa, dengan kita bersekutu pribadi dengan Tuhan, semakin hari kita semakin mengenal Tuhan. Siapa Tuhan? Bagaimana Tuhan? Sifat-sifat Tuhan dan sebagainya. Yang ketiga adalah kita harus memiliki hubungan melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan senang dipuji dan disembah. Jangan sampai kita hanya hidup terus berdoa, baca firman, tapi tidak pernah memuji menyembah Tuhan. Karena Tuhan ingin anak-anaknya memiliki jam hubungan pribadi dengan Tuhan melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Yang keempat adalah buang ketakutan kita. Jangan sampai setiap pergumulan permasalahan yang kita hadapi selalu kita hidup dalam ketakutan. Karena saat kita takut, maka kita sudah mulai tidak beriman kepada Tuhan. Saat kita takut, kita sudah merasa bahwa tidak ada Tuhan di hidup kita. Tapi saat kita berani hadapi setiap pergumulan permasalahan kita, artinya kita yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada bersama kita.
Seperti halnya Daud menghadapi Goliat. Daud sangat yakin sekali bahwa Tuhannya ada bersama dengan dia. Saat ini saya minta Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar 4 hal tadi. Untuk membuat kita mengetahui sampai sejauh mana level iman kita kepada Tuhan. Level percaya kita kepada Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan datang, kita sudah didapati ada iman di dalam hidup kita yang siap menanti Tuhan. Percayalah bahwa pergumulan permasalahan akan selalu ada, bahkan datang sekonyong-konyong, datang tiba-tiba. Kita tidak pernah tahu kapan masalah itu datang, kapan pergumulan itu datang. Tapi saat kita memiliki level iman dan percaya kita kepada Tuhan yang semakin hari semakin dalam kepada Tuhan, semakin hari semakin tinggi kepada Tuhan, percayalah, pergumulan permasalahan apapun dapat kita hadapi. Bahkan semakin banyak pergumulan permasalahan yang kita hadapi, semakin membuat kita makin hari makin mengenal Tuhan. Semakin hari semakin kita intim dengan Tuhan. Semakin hari semakin kita mengandalkan Tuhan. Semakin hari kita semakin berani bahwa kita yakin ada Tuhan di pihak kita. Teruslah maju dalam Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal buruk di hidup kita. Pergumulan permasalahan yang kita hadapi untuk membuat kita makin hari makin dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.